Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya selaku moderator dan juga perwakilan kelompok untuk melakukan pamanjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Putri Azizah, nomor absen 06. Yang kedua ada Ni Putu Ayu Satyadewi, nomor absen 09. Yang ketiga ada Ni Komang Patmayani, nomor absen 10. Yang keempat ada Teresia Ayu Wulandari, nomor absen 12. Yang kelima ada Putu Teta Adela Rus Sylvia Sari, nomor absen 13. Yang keenam ada Ni Lukmita Yuliani, nomor absen 15. Di sini kami akan membahas tentang fungsi dan tujuan PAUD. Berikut penjelasannya. Pembahasan pertama yaitu fungsi pendidikan anak usia dini menurut Solahuddin. Yang pertama ada pengembangan potensi, yang kedua ada penanaman dasar-dasar akidah dan keimanan, yang ketiga ada pembentukan dan pembiasaan perilaku-perilaku yang diharapkan, yang keempat ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan, dan yang terakhir yaitu yang kelima ada pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif. Perkenalkan, nama saya Ni Putu Ayu Satyadewi, NIM 201111025, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan anak usia dini menurut Yuliani Nurani Sugiono, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak usia dini sesuai dengan tahapan perkembangannya. Maksudnya adalah bahwa setiap anak memiliki potensi yang sangat banyak dan bervariasi. Pendidikan di sini fungsinya untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut supaya bisa lebih terarah dan mampu berkembang dengan optimal, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyiapkan media pembelajaran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat anak. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Bisa dilakukan mulai dari yang terkecil hingga yang lebih luas, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum di sekitarnya. Contohnya, mengajak anak berjalan-jalan ke taman safari. Selain dapat mengenal bermacam-macam hewan, mereka juga dapat mengenal berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Contohnya, bermain bersama teman. Melalui bermain, maka anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi sehingga proses sosialisasi anak dapat berkembang dengan baik. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Misalnya, peraturan yang sederhana di sekolah ialah anak harus berangkat pagi, berpakaian rapi, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari peraturan yang sederhana inilah, anak dapat mulai berlaku disiplin. Bila pembiasaan-pembiasaan ini terus berlangsung, secara otomatis seorang anak dapat menjalankan peraturan-peraturan yang lebih besar. Semua ini akan dapat terwujud dengan adanya pendidikan. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Artinya, pembelajaran dapat dilakukan dengan permainan-permainan yang mengasihkan dan menyenangkan, sehingga anak tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tetapi juga mendapatkan hak-haknya untuk bermain sebagaimana layaknya anak-anak seusianya. Contohnya, bermain bebas sesuai dengan minat dan keinginan anak. Yang terakhir, memberikan stimulus kultural pada anak. Contohnya, memberikan ekspresi stimulus kultural. Selain itu, fungsi PAUD lainnya yang penting diperhatikan adalah 1. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik atau motorik dan fungsi indrawi anak. Yang kedua, memberikan stimulus pengembangan motivasi hasrat, dorongan dan emosi ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntutan agama. Yang ketiga, stimulus pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan
daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak. Adapun hubungan antara karakter anak usia dini dan fungsi pendidikan bagi anak usia dini sangat jelas dan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Setiap anak memiliki potensi yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulus dalam hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketiga, potensi anak yang dikembangkan lainnya mengandalkan stimulus kultural, hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, fungsi PAUD adalah dapat memberikan stimulus kultural kepada anak sampai dengan usia 6 tahun. Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini, dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu 1. Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Yang kedua ada fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak tersebut berada. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal, sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. Yang keempat ada fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak sepanjang rentang anak. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang kelima ada fungsi ekonomi, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang pendidikan selanjutnya. Terlebih lagi, investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Pendidikan di taman kanak-kanak merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Tujuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, menurut Hasan Maimunah, tujuan pendidikan anak usia dini ada dua. 1. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan optimal di dalam memasuki dunia pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Yang kedua, untuk menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Yang kedua, menurut Eti Nurhayati, pendidikan anak usia dini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal, serta sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang dianutnya. Yang kedua, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus dan benar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, serta mampu menguasai keterampilan dan pengetahuan dasar, serta memiliki sikap belajar yang positif. Yang ketiga, menurut Yuliarini Nurani, tujuan pendidikan anak usia dini ada 5. Yang pertama, untuk mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak. Yang kedua, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini. Yang ketiga, dapat memahami kecerdasan jamak anak usia dini. Yang keempat, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak. Yang kelima, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia dini. Yang keempat, menurut Depdiknas, tujuan pendidikan anak usia dini ada 2.
Yang pertama, mengembangkan potensi yang sudah ada pada anak secara optimal. Yang kedua, mewujudkan anak yang cerdas, sehat, ceria, berakhlak, mulia, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Ada tujuan utama dari program pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan di masa dewasa. Sedangkan tujuan penyertaan adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan